hamba Hyang Batara. Mohon ampuni hamba. Jangan kaget, Angling Kusuma. Hanya dengan cara inilah harus aku pisahkan kalian. Mohon katakan pada hamba Hyang Batara, kenapa kami berdua dipisahkan? Bukankah dengan bersama kami akan menjadi lebih kuat? Ada dua masalah yang harus kalian selesaikan secara bersama. Dua masalah, Hyang Batara? Yang pertama, kamu harus segera melepas Ramajagani dari cengkraman Ratu Panduni di Gua Julangrawa. Yang kedua, di saat yang bersamaan Lokahita harus melepas Jagat Satria dari pengaruh buruk Sudamani. Jadi Hyang Batara, pergilah ke Julangrawa, ke tempat yang sudah sangat kamu kenal itu. Selamatkan Ramajagani dari tangan Ratu Panduni. Itu kudamu. mohon restu. Saya berangkat Hyang Batara Bayu. Restu bersamamu, Angling Kusuma. Raden Angling Kusuma. Raden di mana? Benarkah kamu saling berjauhan? Raden! Lokahita, jangan kamu cari Angling Kusuma yang terpaksa dipisahkan darimu. Karena dia punya tugas lain yang harus dia selesaikan. Bersamaan dengan tugasmu yang lain. Tugasku yang lain? Dewa Batara, kalau benar sabda yang hamba dengar ini, mohon beri petunjuk kepada hamba pada siapa hamba berlutut sekarang ini. Aku Bayu, Dewa Angin. Terimalah sembah hamba yang Batara. Nah, seperti yang sudah kukatakan, ku beri kamu tugas yang sangat tepat dengan kedudukanmu sebagai ibu. Kejar dan lepaskan Jagat Satria anakmu dari pengaruh buruk Sudamani. Jagat Satria bersama Sudamani lagi yang Batara? Iya. Yang Batara, seingat hamba, Jagat Satria bersama Tabib Suliwa, Priamitra, dan Padmasari kepadepokan Begawan Sidik Mulya. Dari Malwapati, mereka memang berangkat bersama. Tapi di tengah jalan, Sudamani menyesatkan jalan anakmu itu. Kita ketemu lagi ya. Cucuku yang tercinta.
jagat satria padaku. Tutup hidungnya, ya. Ayo, ayo. Tadi kita bertiga atau berempat? Sepertinya berempat. Atau bertiga? Iya, bertiga. Liwa, sebenarnya Dilemja mau kemana? Kita mau ke rumah Begawan Sidik Mulia. Ya, Sidik Mulia. Ayo cepat. Iya. Ya. Siapa kalian? Kenapa kalian menyerangku? Kau tidak salah. Kalian. Bawa cucuku ke gerobak. Ayo. Ayo. Ayo, ayo. Jagat satria, cucuku. Ayo, kalian masuk lagi. Dan Padmasari tetap tidak sadar kalau jagat hilang dan tidak mengikuti mereka yang Batara. Ketika akan membokong jagat satria, Sudamani telah lebih dulu menyebar ramuan lupa diri di tikungan jalan itu. Jadi jangan heran kalau akhirnya Suliwa, Priamitra dan Padmasari menjadi tidak sadar kalau bersama mereka ikut jagat satria. Mohon maaf yang Batara, apa sampai sekarang mereka tidak sadar kalau jagat satria tidak bersama mereka? Itulah sebabnya kenapa aku pisahkan kamu dari Anglingkusuma. Karena saat ini jagat satria benar-benar lupa diri dan membutuhkan pertolonganmu. Temukan dia, sebab hanya ibunya lah yang mampu. Baik yang Batara Bayu. Mohon saya diberi petunjuk di mana Sudamani berada. Carilah dia di Bukit Watu Ireng dalam gua persembunyiannya. Baik yang Batara. Berangkatlah. Itu kudamu.
Raden Ambung Kesusu. Habis saja. Kenapa sampai sejauh ini aku tidak bisa ketemu juga dengan mereka? Di mana mereka? Garga Jaga. Sepertinya ada tenaga yang menggerakkan, sehingga kentelan itu menoleh ke saya. Pendekar? Tidak mungkin. Aku tidak percaya kalau suara itu datang dari kentongan ini. Ini suara saya, pendekar. Suara perempuan yang terpasang sihir. Masuk. Kalau begitu, katakan, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu terpasung sihir? Siapa penyihirmu? Dan apa yang kamu harapkan darinya? Saya Cahaya Rani, Ayu Cahaya Rani. Oh, Cahaya Rani. Nama yang indah. Tentu kamu cantik sekali, Cahaya Rani. Tolong lepaskan saya dari sihir ini, pendekar. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kenapa kamu terpasung sihir sampai semenderita ini? Pukul dulu saya 3 kali. Maka saya akan terlepas dari sihir dan kembali seperti semula. Sesudah itu, baru kita bicara. Kasihanilah saya, pendekar. Lepaskan saya dari sihir terkutuk ini. Lepaskan saya, pendekar. Kalau syaratnya semudah itu, kenapa kamu tidak menyuruh orang untuk memukulmu sebelum aku? Itu sudah berkali-kali saya lakukan, pendekar. Tapi siapapun yang singgah ke sini dan saya panggil, pasti lari terbirit-birit. Hanya pendekar yang tidak lari dan mau bicara dengan saya. Iya. Tentu orang akan lari begitu sadar melihat kentongan bisa bicara. Baik, aku akan memukulmu. Terima kasih, pendekar budiman. Terima kasih. Pendekar tidak mimpi. Ini nyata. Pendekar tidak percaya dengan apa yang pendekar lihat. Terima kasih. Bopo! Cahaya Rani, anakku. Terima kasih, pendekar. Andika telah menyelamatkan putriku dan keluarga besar kami dari kutukan sihir. Kutukan sihir? Lihat, pendekar. Saya, putri saya, dan seluruh isi rumah ini. Lihat itu.
Dan yang di sebelah sana, semuanya telah kembali seperti sedia kala. Itu berkat pendekar. Aku curiga mereka dengan senjata lengkap dan siap menyergap. Pendekar, gerbang yang pendekar lewati tadi sekarang mulai menutup. Dan tulisan di atas gerbangnya tertulis Kadipaten Cakrabumi. Nanti dulu. Sebelum kita bicara lebih lanjut, tolong katakan dengan siapa saya ini berhadapan. Dengan pejabat keraton, kerabat keraton, atau dengan seorang adipati? Aku ini adalah Adipati Cakrawangsa. Musuh bebuyutan Malwapati. Musuh bebuyutan Malwapati? Iya, ketidakadilan Dewala yang telah membuat anakku Cahyarani, aku, dan seluruh keluargaku menjadi menderita seperti ini. Dewa tidak adil. Aneh. Sepertinya Dewa berubah pikiran. Sengaja ia mengirim kamu untuk menolong kami. Menolong bagaimana? Iya, mempertemukan kembali anakku Cahyarani dengan Prabu Angling Dharma. Apa? Mempertemukan kembali Cahyarani dengan Prabu Angling Dharma? Iya, benar. Pendekar, saya sangat mencintai Prabu Angling Dharma. Saya dan Bopo Cakrawangsa ingin sang Prabu menjadi rajanya golongan hitam. Apa ini? Saya tidak mengerti. Jadilah perantara kami, pendekar. Pertemukan saya dengan Prabu Angling Dharma. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya ini pendekar dan benteng Malwapati. Pendekar dari Malwapati? Ya. Berarti... Saya tidak mungkin bekerja sama dengan kalian. Kalau kalian memang musuh Malwapati, seperti yang kalian katakan tadi. Saya telah melakukan kecerobohan. Dan terjebak telah menolong kalian lepas dari sesiku dewa. Saya merasa berdosa. Jangan bodoh, pendekar. Mari bersekutu dengan kami. Pendekar akan saya beri kedudukan yang tinggi. Dan juga harta yang berlimpah. Di Malwapati, pendekar dapat apa? Tidak lebih seperti ayam aduan Angling Dharma. Hai, Malwapati adalah rumahku, Adipati. Prabu Angling Dharma adalah junjunganku. Air yang kuminum, udara yang kuhirup, serta bumi ini, tempatku berpijak. Itu adalah harta yang tidak ternilai, yang dianugerahkan Dewa yang Maha Agung kepadaku. Apa? Kamu menolak pemberianku? Adipati, hartamu itu adalah setitik air di ujung jari. Melaksanakan tugasmu dengan baik. Terima kasih, Sang Batara Bayu. Teruskan perjalananmu sesuai dengan suara hatimu. Selamat tinggal.
mengerti, Bopo. Kenapa Bopo tidak bisa memecahkan rahasia cara pemakaian meriam penyedot itu, Bopo? Tunggu, Gendrawani. Dan kenapa Bopo juga tidak bisa melihat apakah dalam meriam ini masih ada Ramaja Gandhi atau tidak? Sekali lagi tunggu, Gendrawani. Sabar, sabar. Sudah berapa lama meriam ini ada di sini, Bopo? Sudah berapa lama Bopo baca mantra, merapal doa, dan menjungkir balikan meriam ini? Tapi tak ada satupun kata lain yang keluar dari mulut Bopo kecuali nanti dulu, sabar, sabar, dan tunggu. Memang baru itu yang bisa Bopo katakan, Gendrawani. Bopo memang belum bisa membongkar rahasia pemakaian meriam itu. Ini perlu waktu, Gendrawani. Iya, Bopo. Tapi sampai kapan? Sampai Ki Hanubawa tahu kalau meriam penyedot ini ada di sini? Kita pasti akan tahu di mana meriam penyedot itu berada. Ini hanya masalah waktu. Iya, Kakang Prabu benar. Tapi... Kamu tidak usah khawatir. Dalam waktu yang singkat, meriam itu akan kembali ke puncak Gunung Kelut. Tapi bagaimana, Kakang? Kalau ternyata meriam penyedot itu telah ditemukan dan disimpan oleh orang lain? Siapapun yang menyimpannya, dia tidak akan mampu menggunakannya. Kecuali pada majikannya ini. Tapi bagaimana kalau Adi Hanusara yang menemukannya? Oh, dia pasti akan membawanya kembali ke puncak Gunung Kelut. Tidak. Saya punya keyakinan Hanusara ingin menguasai meriam penyedot itu. Kenapa? Kenapa kau bicara begitu? Soalnya... Jawab! Jawabnya sederhana. Meriam penyedot itu punya kekuatan yang luar biasa. Minum. Jadi, tidak ada salahnya kalau orang lain bernafsu ingin memilikinya. Benar, Guru. Termasuk kamu. Termasuk saya, Guru? Iya. Kenapa saya, Guru? Kamu tidak akan bersusah payah mengejar meriam penyedot itu kalau kamu tidak punya keinginan untuk memilikinya. Iya kan? Dan kamu tidak akan luka seperti ini kalau hatimu bersih dan tidak punya pikiran jahat meninggalkan kelompokmu. Prajurit, bawa meriam ini. Guru, saya tidak pernah punya niat untuk meninggalkan kelompok, Guru, atau mengkhianatinya. Salah satu anak panah ini yang nyaris melukai hatimu menunjukkan ada sesuatu yang tidak tulus di hatimu. Camkan itu. Bagaimana, Bopo? Tunggu, sabar. Iya. Sampai kapan, Bopo? Sampai kutemukan jawabannya. Bagaimana cara meriam ini bisa kita gunakan? Nyi Ratu. Siapa? Saya, Bopo. Jaga Alugoro. Ada apa? Mau apa? Bagaimana? Kita harus tetap menghadap. Sampaikan saja tujuan kita, Kakak.
Dan katakan bahwa Kakang datang bersama kami. Benar, Kakang. Iya. Saya setuju. Hei, kamu belum menjawab pertanyaan saya. Mau apa? Ada apa? Saya membawa balakosa balangga, Bopo. Ada yang ingin kami kemukakan. Kalian akan bicara apa? Apa tentang meriam penyedot? Iya, Nyi Ratu. Masuk. Prajurit, buka pintu. Mari kita masuk. Mari. Kenapa mereka kamu suruh masuk? Ini kan. Bopo, siapa tahu mereka memang bisa membuka rahasia meriam penyedot ini. Ini kan. Sembah kami, Bopo. Apa yang kalian ketahui tentang meriam penyedot? Tentang dua pengawalnya, Bopo. Penunggunya, Bopo. Kenapa dengan penunggunya? Mereka pernah kita kalahkan, Bopo. Lalu apa hubungannya dengan kedua penunggu yang pernah kalian kalahkan dengan kenekatanmu menggangguku? Mohon maafkan kami, Bopo. Kalau Bopo mengizinkan, kami berdua akan masuk ke dalam meriam itu untuk menyeret penunggu meriam itu keluar menghadap Bopo. Untuk apa? Mohon maaf, Bopo, untuk membuka rahasia bagaimana meriam penyedot yang sampai sekarang ini belum bisa Bopo manfaatkan. Itu gagasan yang bagus, Bopo. Saya setuju. Kalian bisa masuk ke dalam meriam ini? Bisa, Bopo. Kelihatannya Bopo lupa. Kecuali bisa menyatu menjadi besar, kami juga bisa mengecil, Bopo. Dengan aji lebur diri, kami akan masuk ke dalam meriam itu, Bopo. Iya, aku lupa. Kalau begitu lakukan. Iya, lakukan. Baik, Bopo. Nyi Ratu. Silakan. Baik, Bopo. Aji lebur diri. Cahaya itu sangat merugikan kita. Kita tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Betul, Balakosa. Kalau begitu kita hancurkan cahaya itu. Ayo kita hancurkan. Akhirnya kita ketemu juga. Sekarang kalian tidak mungkin menjadi besar. Ayo kita hancurkan mereka. Siluman dari mana kalian? Ayo jawab. Ayo jawab. Jawab. Ayo. Bopo. Coba lihat lidah mereka.
mereka tidak bisa bicara. Tidak bisa bicara. Lidah mereka dipotong. Mereka sengaja dibuat bisu. Lidah kalian dipotong? Minggir kalian. Itu artinya mereka tidak akan bisa memberikan keterangan pada kita. Kalian tidak berguna. Bopo. Sabar, Bopo. Jangan sakitin mereka lagi ya. Biar saya yang hadapi mereka. Aku tahu kalian tidak bisa bicara. Tapi aku yakin kalian masih bisa memanfaatkan otak kalian, ingatan kalian, untuk memberikan sesuatu padaku, ratumu. Ya, baik. Kalian akan mendapatkan pengampunan dan belas kasihanku kalau kalian mau bekerja sama denganku. Mau kan kalian? Bagus. Jaga lalu Goro. Iya, Ratu. Urus mereka. Kalau saja benar, otak mereka tidak rusak atau dirusak, kita akan bisa membaca pikiran mereka lewat cermin pembaca pikiran yang kita curi dari tiang bawah. Kamu benar. Dengan cermin itu, kita akan korek rahasia meriam penyedot itu. Kenapa? Kelemahan Sengkang Baplang ada pada tekak dan lidahnya. Ayo jawab. Itu karena di situ Aji Guntur Saketi dan Kitiran Sewu disimpan. Oh, jadi kalau ada sebuah anak panah tepat menembus anak lidah atau tekaknya, maka Sengkang Baplang akan kehilangan ajian andalannya. Iya, Yang Mulia. Hah, selesai. Bagus. Terima kasih. Silakan keluar. Halo Goro, mulai. Baik, Bopo. Pegangi cermin itu tepat di atas ubun-ubun mereka. Karena dengan cara begitu, apa yang ada dalam pikiran mereka akan bisa kita baca. Baik, Bopo. Cermin membaca pikiran. Ayo bicara. Bicaralah kalian lewat pikiran kalian. Hanya dengan mengucap dalam hati, iblis satu jagat sedot satu, maka meriam penyedot akan melakukan tugasnya. Iya, hanya dengan mengucap dalam hati, iblis satu jagat sedot satu, maka meriam penyedot akan melakukan tugasnya. Akan menyedot apapun yang diinginkan. Hanya itu. Iya, hanya itu. Tapi harus diucapkan dengan kemarahan dan nafsu. Terima kasih. Kalian telah bicara jujur dengan getaran otak kalian. Bopo, tanyakan tentang Rama Jagandi, Bopo. Ya,
Ramaja Gandhi masih tersimpan dalam meriam penyedot yang kalian kawal? Ramaja Gandhi sudah tidak ada di dalam meriam penyedot. Ramaja Gandhi sudah terlempar dari dalam meriam sebelum meriam penyedot jatuh ke tangan kalian. Di mana Ramaja Gandhi sekarang? Kami tidak tahu di mana Ramaja Gandhi berada. Cukup, Bopo. Sudah, cukup. Mereka kesakitan sekali, Bopo. Lihat, Bopo. Mereka sangat menderita. Hentikan, Bopo. Ya, sudah selesai. Alugoro, tutup cermin itu. Terima kasih. Kalian sudah menjawab dengan jujur. Bopo, Sudah kuduga. Membuka rahasia berarti kematian. Bopo, kenapa mereka... Mereka tidak boleh mati di sini. Jaga lalu Boro. Baik, Bopo. Terima kasih. Kalian telah membebaskan tugas kami dari meriam itu. Bagus. Kemana? Sembah kami, Bopo. Sembah ratumu. Karena sekarang ratumulah pemilik meriam penyedot itu. Selamat, Nyi Ratu. Ya. Dan kini, saatnya kita mengatur rencana penyerangan ke Malwapati. Kami siap mendukung Nyi Ratu. Malwapati hancur. Ada apa? Sepertinya aku mengenal suara benda terbang itu.
dengan niat burukku. Guru Ki Bau Reksa, apa yang harus saya lakukan? Mungkinkah saya sembunyi? Haruskah saya lari? Kurang ajar, pengkhianat. Kakang, jangan bunuh saya. Sabar. Ayo menghadap Kakang Prabu. Sabar. Kakang Prabu. Kakang Prabu. Diam kamu pengkhianat. Tidak kusangka kamu punya pikiran buruk untuk menguasai meriam penyedot itu, Hanusara. Ampuni saya, Kakang. Diam kamu, pengkhianat. Bunuh pengkhianat ini. Baik, pada Dewan Daru. Mundur semua. Kamu mimpi lagi, Hanusara? Guru. Rasa bersalah dan suhu badanmu yang masih tinggi telah membuat kamu mimpi yang tidak-tidak. Guru, saya mimpi dibantai oleh... Tidak usah bicara. Aku sudah tahu. Ayo minum. Sesudah ini, kita bicara tentang kemungkinanmu kembali ke Gunung Kelut. Habis saja minum. Ya, benar. Dinda Prabu pasti bisa masuk ke keraton Saupitu. Dan pasti bisa bertemu dengan Sekang Baplang. Tapi pastikan Dinda Prabu bisa bertemu dengan Dinda Dewi Sekarwangi. Dinda Prabu, di setiap aliran darah Sekang Baplang mengalir kelicikan dan kebohongan. Dia tidak akan memenuhi janjinya untuk mempertemukan Dinda Prabu dengan Dinda Dewi. Dan keberadaan Dinda Dewi Sekarwangi hanyalah sebagai alat untuk menjebak Dinda Prabu. Saya juga sependapat dengan Anandapati Batik Mandring. Sekang Baplang sengaja memanfaatkan permaisuri Malwapati sekedar hanya untuk menjebak Ananda Prabu. Jadi, undangan Sekang Baplang tidak perlu dipenuhi. Dan Ananda Prabu tidak usah ke sana sendiri, ke Saupitu. Ya, kami setuju dengan pendapat itu, Gusti Prabu. Benar, Gusti. Dinda Prabu, ada dua cara yang bisa kita tempuh. Cara pertama adalah memerangi Saupitu dengan kekuatan penuh untuk merebut Dinda Dewi Sekarwangi. Atau dengan cara kedua, yaitu mengirim duta untuk berunding dan meminta Dinda Dewi Sekarwangi dengan cara damai. Kanda Madrim, kalau begitu, maka cara kedualah yang saya pilih. Mengirim duta. Tapi duta itu harus seperti Hanoman. Tidak sekedar duta, tetapi sekaligus sebagai telik sandi
untuk mengetahui keadaan Dinda Dewi sambil menghitung kekuatan lawan. Iya. Itulah yang saya harapkan. Tapi masalahnya sekarang, siapa yang akan kita kirim sebagai duta? Nanda Prabu, saya bersedia diutus menjadi duta, Nanda Prabu. Terima kasih. Tapi duta yang paling tepat untuk diutus adalah putraku sendiri, Angling Kusuma. Iya. Karena Pangeran Angling Kusuma mampu menembus bumi. Jadi tugas keduanya untuk mengintai kekuatan musuh dapat dilaksanakan dengan baik. Itu salah satu alasannya. Tetapi alasan yang paling tepat adalah karena masalah ini berkaitan dengan masalah yang dihadapi ibundanya. Iya, Gusti Prabu benar. Tapi... inilah masalahnya. Pangeran Angling Kusuma tidak ada, karena sedang mencari Ramajagandhi. Tidak perlu khawatir. Kita masih punya Danurwenda. Iya. Danurwenda? Iya. Danurwenda perlu menimba pengalaman. Jadi saya kira tidak ada salahnya kalau dia kita tugaskan sebagai duta. Iya, saya setuju. Tapi kalau saja Ramajagandhi tidak diculik oleh meriam penyedot dan Nanda Angling Kusuma tidak pergi, saya yakin... Iya. Kelihatannya ini semua sudah diatur, Kanda. Inilah kesempatan Danurwenda untuk membuktikan dharma baktinya. Ya, itulah yang kita harapkan. Tidak, Kanda Prabu. Dinda tidak setuju kalau Danurwenda diutus ke Saupitu berhadapan dengan Sengkang Baplang. Tidak. Alasannya? Pertama, Danurwenda masih terlalu muda untuk tugas-tugas seperti ini. Dan kedua, apakah Malawapati sudah kehilangan para jago rundingnya? Kalau untuk masalah seperti ini harus putra kita Danurwenda yang maju. Danurwenda membutuhkan pengalaman bertugas, Dinda. Itu benar, Kanda. Tapi kalau yang harus ia hadapi Sengkang Baplang, apakah ini tidak akan membahayakan keselamatannya? Dinda, seorang utusan atau duta akan selalu terjamin keselamatannya. Sebab memang begitu aturan mainnya. Itu pada orang yang benar, Kanda, yang tahu aturan. Tapi ini Sengkang Baplang, Kanda. Dinda, di luar tembok Saupitu, Senopati Dharmayuda dan para tumenggung akan menghadapi segala kemungkinannya. Oh, jadi Danurwenda hanya sebagai umpan? Tidak. Dinda tetap tidak setuju. Danurwenda menjadi dutakah, utusankah, atau apapun namanya. Dinda... Bunda, saya akan menerima tugas terhormat itu. Apa? Ini kesempatan bagi Nanda untuk membuktikan bakti Nanda pada Romo Prabu. Inilah pernyataan yang Romo tunggu. Ini memang kesempatan menunjukkan dharma baktimu dan Ruwenda. Kapan Nanda berangkat ke Saupitu? Nanti dulu. Tunggu dulu, Nanda. Bunda? Apapun kata Bunda, Nanda akan tetap berangkat sebagai utusan Romo Prabu ke Saupitu. Tidak. Nanda tidak akan berangkat sebelum bicara pada Bunda. Dan Ruwenda, Romo tunggu Nanda di Pranginan. Bagaimanapun, restu Bunda harus menyertaimu. Kasihkan dawuh. Nanda, sini Nanda, sini. Bunda? Ada yang harus kita bicarakan. Dengar, tugas dutamu di Saupitu adalah untuk membicarakan pembebasan Yunda Dewi Sekarwangi. Iya, memang begitu, Bunda. Nanda tahu apa yang akan terjadi kalau Yunda Dewi kembali ke Malawapati? Tentu saja Malawapati akan semakin cerah, Bunda. Dengar baik-baik. Kalau itu benar-benar terjadi, maka tahta Malawapati akan menjauh darimu. Nanda tidak akan pernah jadi raja. Dan jangan mimpi, Nanda akan menjadi pengganti Ramandamu. Kanjeng Ibu, sudah berapa kali Nanda matur, Nanda tidak pernah berpikir untuk menjadi Raja Malawapati. Sebab pewaris Syah Malawapati adalah Kanda Angling Kusuma.
kenyataan ini tidak bisa dibantah, Bunda. Dan sebaliknya, sudah berapa kali Bunda bilang, Nanda punya peluang besar untuk jadi pewaris tahta. Lakukan apa yang Bunda inginkan. Dan jangan bikin Bunda menjadi kecewa dan menderita. Pamit mundur, Kanjeng Ibu. Ya, Nanda! Pala tidak mau menyerah dan tidak mau diajak kerjasama. Benar, Nyi Ratu. Sama seperti Batik Madrin. Anak dan bapak. Sama-sama kepala batu. Betul, Nyi Ratu. Kalau begitu jangan salahkan saya. Kalau akhirnya Ratu Pandulu menggunakan kekerasan. Betul, Nyi Ratu. Batu harus dihantam benda yang keras supaya hancur. Bagaimana pendapatmu, Pati Jabah? Sama, Nyi Ratu. Biar dia tahu mana yang lebih keras, kita atau dia. Bagus. Bagus. Ayo, kalian semua ikut aku. Raden, pura-pura menyerah itu lebih baik. Seolah-olah Raden mau bekerja sama agar Raden bisa keluar dari tempat ini. Raden masih terlalu muda. Jangan ikuti jejak saya, Raden. Pura-pura. Tidak, Ki. Saya akan keluar dari tempat ini karena kekuatan dan akal saya. Bukan karena berpura-pura. Tidak, Ki. Tidak. Pendirian Raden benar. Tapi apabila pendirian itu diteruskan, saya khawatir Raden akan bernasib sama seperti saya. Terkurung seumur hidup di sini. Ki Jatikumbo bicara seperti itu kenapa? Utus Sasa. Raden, keluar dari kerangkeng berpijar itu sangat sulit, Raden. Apalagi setelah Raden tidak diberi makan apa-apa, sehingga lapar dan lunglai. Raden tak lebih dari seonggok tulang yang tak berdaya. Enak ya? Kalian sedang asik tukar pikiran, ha? Boleh-boleh saja. Kalau yang kalian bicarakan itu ada manfaatnya buat Ratu Pandulu. Tapi kalau tidak, berdiri. Malapetaka yang akan datang susul menyusul menimpamu, anak Batik Madrin. Ratu Pandulu, lepaskan saya dari kerangkeng ini secepatnya. Atau malapetaka itu akan berbalik menghantammu. Oh, ngancam? Hah? Dia berani mengancam. Berani mengancam Ratu Pandulu. Berani sekali kamu. Iya, yang penting lepaskan aku. Itu mudah, Ramaja Gandhi. Ucapkan dulu janji kerjasama kita. Baru kurungan ini bisa dibuka. Tidak. Tidak. Kau memang berhasil mengurungku, Ratu Pandulu. Tapi aku akan lepas dari kurungan dan penjaramu kalau Dewa mengendaki.